Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Para pemirsa Mutiara Senja yang dimuliakan Allah, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa hingga pada hari ini. Pada kesempatan kami ini akan membawakan tema puasa dan manajemen diri. Puasa ini merupakan kewajiban bagi orang-orang beriman yang sudah diperintahkan dalam surat Al-Baqarah 183, yang intinya adalah la'alakum tattaqun, untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, dengan demikian hubungan puasa terhadap manajemen diri ini apa dan bagaimana? Ada 6 hal yang ada kaitannya dengan pengaruh puasa terhadap manajemen diri. Yang pertama adalah mengendalikan nafsu. Puasa sangat membantu di dalam kaitannya dengan mengendalikan nafsu dan keinginan. Hal ini tercermin di dalam kaitannya dengan larangan-larangan yang ada, sehingga kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang negatif, baik itu ucapan, perkataan, penglihatan kita, pendengaran kita tidak boleh melakukan hal yang negatif. Nah, disinilah pengaruh untuk pengendalian nafsu dan juga pengaruh untuk mengendalikan keinginan. Kita tidak boleh pemborosan dalam kaitannya dengan makan makanan saat buka dan sebagainya. Ini sehingga kita bisa fokus terhadap tujuan hidup kita. Yang kedua adalah untuk meningkatkan disiplin. Puasa sangat membutuhkan disiplin dan komitmen yang tinggi. Karena dengan puasa tanpa disiplin dan komitmen yang tinggi tidak akan berhasil. Contoh, kita tidak punya komitmen yang tinggi. Ini misalnya kita berada di ruangan, kemudian tidak ada orang, kita makan, bisa saja. Kita belum waktunya buka, kita buka, bisa saja. Maka diperlukan disiplinan dan komitmen. Nah, kedisiplinan dan komitmen inilah yang kita berikan, kita tularkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan teman-teman kita. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan puasa ini meningkatkan empati. Jadi untuk mengembangkan empati, dengan puasa kita akan bisa memahami kesulitan orang-orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendeknya, orang miskin yang jarang makan, yang kelaparan. Disinilah kita akan merasakan dengan menjalankan ibadah puasa ini, sehingga akan timbul rasa empati, rasa jiwa sosialnya, rasa kepeduliannya. Dan orang-orang beriman biasanya tidak takut dengan adanya kekurangan harta dengan diberikan pada orang lain, karena dia berpendirian, berpegangan pada la in syakartum wa la azidannakum wa la in inna adzabil asadid. Barang siapa mau bersyukur kepada nikmat Allah, maka justru di sana akan ditambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka akan diberikan adab. Jadi sinilah. Kemudian yang keempat, puasa ini akan bisa meningkatkan produktivitas. Kenapa demikian? Karena dengan puasa ini, kita akan mengatur waktu dan energi kita secara efektif dan efisien untuk memilah dan memilih keperluan-keperluan yang ingin dikerjakan, yang sifatnya menguntungkan, yang mengusahakan kebaikan. Nah, disinilah ia dipilah-pilih sehingga tidak membuang-buang energi, tidak membuang-buang waktu,
Disinilah akan ada produktivitas yang luar biasa. Kemudian yang kelima, puasa adalah untuk mengembangkan dan melatih kesabaran. Dengan puasa ini akan menumbuhkan kesabaran dan ketabahan pada orang-orang itu apabila mereka selalu mentaati aturan dan larangan yang ada di puasa ini. Ia mengendalikan diri dengan baik, sehingga dengan adanya ketabahan dan kesabaran ini maka akan bisa mengatasi permasalahan dalam tantangan hidupnya. Dan yang keenam, puasa akan bisa meningkatkan kualitas spiritual kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena di dalam puasa ini Allah telah memberikan pahala yang luar biasa kepada umatnya, pahala yang berlimpah-limpah pada umatnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan puasa, sehingga mereka orang-orang yang beriman yang puasa ini akan berlomba-lomba dalam kebaikan, meningkatkan kualitas sholat, meningkatkan kualitas tadarusnya, meningkatkan kualitas sedekahnya, meningkatkan sikap dan perilaku hidupnya dengan baik. Nah, disinilah apalagi bisa dijalankan sampai sebulan penuh, diakhiri dengan zakat dan sholat ini. Sesudah sholat ini kita akan mendapatkan jiwa yang bersih, hati yang bersih, karena semua dosa-dosa kita telah dihapus. Dan ini adalah persiapan kita untuk menghadap Allah sesuai dengan surat Asy-Syura ayat 88 dan 89. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan ada harta dan anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dalam keadaan jiwa yang bersih, hati yang bersih. Nah, inilah pentingnya peran puasa dalam manajemen diri. Dengan demikian, puasa bisa menjadikan sarana untuk meningkatkan manajemen diri dan juga mencapai kehidupan yang lebih baik, baik di dunia dan di akhirat nanti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.